Bab 376. Simen Wuhen. Wajah Ning Xianzu berkedut ketika mendengar ini. Ia tak menyangka Long Chen akan begitu tegas. Long Chen menatap Nabi Ning dan berkata dengan tenang, "Kau datang dengan tangan kosong dan hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan kau ingin aku melepaskan kedua putramu. Kau pikir kau siapa?" "Ya Tuhan, aku, Nabi Ning, belum pernah serendah hati ini." Ning Xianzu menggertakkan giginya keras sekali hingga giginya tampak patah. "Apa hubungannya denganku? Kalau kau tidak berlutut hari ini, kedua putramu akan perlahan-lahan masuk neraka, mengerti?" Long Chen tersenyum. "Kamu, apakah kamu bertekad untuk melakukan ini?" Ning Xianzu mengepalkan tinjunya. "Saya kira mereka sudah mulai memotong lengannya," kata Long Chen. Namun saat kata-kata Long Chen diucapkan, Ning Xianzu masih tidak berniat untuk berlutut. Ding! Pada saat itu, Long Chen menerima pesan. Itu adalah video dari rumah bangsawan kota. Dalam video tersebut, kedua saudara Ning berada dalam kondisi yang menyedihkan. Salah satu lengan mereka terkilir, dan jeritan mereka sangat memekakkan telinga. Ning Xianzu juga mendengar teriakan itu. Untuk sesaat, wajah Nabi Ning tampak sangat muram. Pada saat inilah Nabi Ning sepenuhnya menyadari bahwa Long Chen, seorang pemuda yang sangat muda, adalah seorang lelaki kejam yang menepati janjinya. "Kepala Istana Long, apa yang kau inginkan agar kau membiarkan kedua putraku pergi?" Ning Xianzu bertanya dengan suara berat. "Tadi aku bilang, kalau kau berlutut dan memohon ampun, aku akan melepaskan mereka. Tapi sekarang harganya sudah naik. Kau tidak hanya harus berlutut, kau juga harus bersujud. Kau punya waktu 30 detik untuk mempertimbangkan. Setelah 30 detik, aku akan meminta mereka memotong lengan putramu yang satunya." Long Chen berkata dengan sungguh-sungguh. "Tidak adakah jalan lain?" Ning Xianzu bertanya. "Tidak ada cara lain. 30 detik sudah habis." Long Chen berkata dengan tegas. "Aku akan berlutut." Ning Xianzu berkata sambil menggertakkan giginya. Lalu, dengan bunyi plop, Nabi Ning berlutut. Pada saat ini, mata Ning Xianzu memerah. Dia tidak berlutut kepada siapapun selama 50 tahun. Bahkan ketika ia sedang menyapu makam leluhurnya, ia tidak pernah berlutut. Hal ini karena ia begitu sombong sehingga ia menganggap leluhurnya pun lebih rendah darinya, sehingga ia tidak perlu berlutut. Namun kini, demi kedua putranya, Nabi Ning berlutut. "Bersujud, bersujud dan mengakui kesalahanmu." Long Chen berkata dengan acuh tak acuh. "Tuan Istana Long, saya sudah berlutut." Nabi Ning bersabda kata demi kata. "Sepertinya Anda masih tidak ingin anak Anda hidup." Long Chen berpura-pura menelepon. "Aku akan bersujud." Nabi Ning berkata dengan tergesa-gesa, lalu mulai bersujud. Dia bersujud berulang-ulang kali, dan setiap kali bersujud, wajah Ning Xianzu makin pucat. Long Chen menyuruh Xialing merekam adegan ini dengan kameranya. Setelah Nabi Ning bersujud 30 kali, Long Chen datang kepadanya. Begitu dia mengangkat kepalanya, telapak tangan Long Chen menempel di antara kedua alisnya. Jantung Ning Xianzu menegang, ia tak bergerak, tak berani bergerak. Karena Ning Xianjing mengira karena Long Chen telah mengancamnya untuk berlutut, dia tidak akan melakukan apapun. Namun, saat Ning Xianzu mendapat ide ini, Long Chen tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Bang! Ning Xianzu merasakan dunia berputar dan langsung pingsan. Long Chen mengambil tindakan cepat dan menghancurkan kultivasi Nabi Ning. Setelah itu, Long Chen menelepon rumah penguasa kota dan meminta mereka untuk mengirim Ning Shenhua dan Ning Shenji. Sekitar 15 menit kemudian, Ning Shenhua dan saudaranya dibawa ke Ning Xianzu. Long Chen juga merapal mantra untuk membangunkan Nabi Ning. Setelah Ning Xianzu merasakan bahwa dia telah kehilangan seluruh kultivasinya, dia tercengang. Dia bahkan tidak menanggapi ketika kedua saudaranya memanggilnya. "Orang tua, aku orang baik. Aku tidak suka berkelahi dan membunuh, jadi aku akan mengampuni nyawa keluargamu. Di masa depan, kau sebaiknya berhati-hati." Long Chen berkata dengan acuh tak acuh. Kau benar-benar menghancurkan kultivasiku. Beraninya kau melakukan itu." Ning Xianzu meraung kesakitan. "Mengapa aku tidak mau?" Long Chen menatap Xianzu Ning. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dalam perkataan Ning Xianzu. "Benar saja," Ning Xianzu kemudian berkata dengan lantang, "Guruku adalah pendekar pedang dari kota bela diri surgawi, Simen Wuhen. Kau menghancurkan kultivasiku, yang berarti kau tidak memberinya muka. Dia akan datang kepadamu, dan dia pasti akan membantuku membalas dendam. Ya, kamu bisa pergi sekarang." Long Chen melambaikan tangannya, tampak tak peduli. Postur tubuhnya membuat Ning Xianzu muntah darah di tempat dan pingsan lagi. "Jika kau tidak ingin mati, bawa saja ayahmu dan enyahlah."
Long Chen berkata pada kedua saudara itu. Kedua saudara itu ketakutan setengah mati. Mereka buru-buru membantu Nabi Ning dan segera meninggalkan tempat itu. Tuan Long, kami akan kembali dulu. Pria yang membawa saudara Ning ke sini membungkuk pada Long Chen. Kamu sudah bekerja keras. Ayo kita kembali, kata Long Chen. Long Chen menghela napas lega saat orang-orang dari rumah bangsawan kota pergi. Pada titik ini, ancaman dari Dewa Langit Hall telah disingkirkan. Namun, Long Chen tidak bisa lengah setelah menghancurkan Balai Dewa Surga dan Gunung Abadi. Baru saja, Nabi Ning berkata bahwa gurunya adalah Simen Wuhen, pendekar pedang surgawi. Long Chen, kurasa kita tidak boleh gegabah. Maukah kau memeriksanya? Ning Xianzu bertanya. Kita memang perlu memeriksanya. Long Chen menyipitkan matanya. Semakin banyak kultivator bermunculan. Era ini benar-benar akan berubah. Tidak perlu diperiksa, aku tahu. Aku kenal Simen Wuhen, kata Long Er lembut. Oh, ceritakan padaku. Long Chen dan Xialing menatap Long Er dengan rasa ingin tahu. Long Er menarik napas dalam-dalam dan berkata, Simen Wuhen dikenal sebagai pendekar pedang surgawi. Ilmu pedangnya dekat dengan Dao surgawi. Ia telah tinggal di kota bela diri surgawi selama 70 tahun. Namun, ada banyak legenda tentangnya sejak lama, bahkan sebelum 70 tahun yang lalu. Salah satu legendanya sekitar 100 tahun yang lalu. Simen Wuhen muncul di tengah kekacauan Xia Raya, tetapi ia tidak membantu Xia Raya. Sebaliknya, ia membunuh seorang tokoh penting dalam pasukan Xia Raya. Karena tokoh penting itu menyinggungnya, hal itu menyebabkan keributan besar. Namun, entah bagaimana, hal itu diredam, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Setelah itu, Simen Wuhen memasuki kota surgawi bela diri dan hidup menyendiri. Ia tidak menonjolkan diri dan hanya muncul sesekali. Namun, setiap kali ia muncul, seorang pendekar besar akan mati. Sungguh mengerikan. Saya mendengar ini dari kakek saya. Saya tidak menyangka setelah lebih dari 100 tahun, beliau masih hidup. Beliau adalah buku sejarah masa kini yang hidup. Apakah kakek menyebutkan di wilayah mana Simen Wuhen berada? Tanya Long Chen. Tidak, aku tidak, Long Er tersenyum pahit. Tapi seseorang yang telah hidup lebih dari 100 tahun pasti memiliki ranah yang tinggi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah dewa yang hidup. Ya, dia memang luar biasa bisa bertahan hidup lebih dari 100 tahun. Tapi, tak perlu takut. Setelah aku berurusan dengan Gunung Abadi, aku akan pergi menemui Simen Wuhen ini, kata Long Chen lembut. Bagaimana jika Gunung Abadi dan Simen Wuhen menyerang bersamaan? Xialing mengerutkan kening. Gunung Abadi telah mengalami kemunduran besar di prefektur Qian. Mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Tak masalah. Kalau satu datang, aku akan bunuh satu. Kalau dua datang, aku akan bunuh sepasang. Aku akan bunuh mereka semua sampai Gunung Abadi dan kuil Dewa Surga menjadi satu. Long Chen sangat serius dan suka membunuh. Karena dia sudah menempuh jalan ini, tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, dia harus menumpas mereka sampai tuntas. Jika musuh tidak mati, dialah yang akan mati. Dia tidak akan berbelas kasih. Bab 377. Saya punya ide. Baik Long Er maupun Xialing bisa merasakan kepercayaan diri Long Chen. Mereka juga tahu bahwa jika mereka mengikuti Long Chen, mustahil segalanya akan damai. Ini karena Long Chen memikul tanggung jawab yang berat di pundaknya. Sebagai kepala istana Xia Manor yang agung, ia harus memberikan kontribusi. Belum lagi meskipun Long Chen ingin menjalani kehidupan yang damai, itu mustahil. Hanya dengan membunuh jalan keluar dan menekan dunia kultivasi Xia Agung, dia akan mampu memperoleh kedamaian sejati. Saya punya ide. Long Chen menatap Xialing. Apa? Xialing bertanya. Carilah orang yang tepat untuk mengambil alih perusahaan untukmu. Kalian semua akan mundur ke belakang layar. Pada saat yang sama, kalian semua akan pindah ke Xia Manor yang agung. Dengan cara ini, keselamatan semua orang dapat sepenuhnya terjamin. Bagaimana menurutmu? Long Chen bertanya. Aku juga punya ide yang sama, tapi aku tak berani mengungkapkannya. Aku takut kau akan bilang aku tidak percaya padamu. Xialing tertawa. Sepertinya kamu benar-benar tidak percaya padaku. Long Chen menatap Xialing. Tidak, aku benar-benar percaya padamu. Aku melakukan ini hanya demi keselamatan. Lagi pula, kalau salah satu dari kita mengalami kecelakaan, itu akan sangat memengaruhimu, kan? Xialing berkata sambil tersenyum. Baiklah, kau benar. Aku tidak akan membalik kartumu malam ini, kata Long Chen sambil tersenyum. Bagaimana dengan besok? Bahkan besok pun tidak. Jangan, suamiku.
Linger tahu kesalahannya. Xialing langsung menatap Long Chen dengan ekspresi bingung. Kamu sudah remaja, tapi masih bertingkah imut. Memalukan. Kata Long Er acuh tak acuh. Hei, adik kecil Long Er, kau keterlaluan. Aku baru 27 tahun dan sedang dalam masa kemasanku. Bagaimana mungkin aku sudah berusia 20-an? Xialing melotot sedih ke arah Long Er. 27 tahun masih beberapa dekade. Sebentar lagi, dia akan menjadi 3 anak berusia 10 tahun jika dijumlahkan. Kata Long Er. Kau. Baiklah, aku tidak akan merendahkan levelmu, gadis kecil. Xialing menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Long Chen menarik Long Er ke dalam pelukannya dan menepuk-nepuk pantatnya. Ia tersenyum dan berkata, kau tidak boleh berkata begitu tentang adikmu, Xialing, mengerti. Aku tahu. Long Er menganggukkan kepalanya dengan lembut. Sikapnya terhadap Long Chen dan Xialing benar-benar berbeda. Dalam 10 hari berikutnya, Long Chen dan Xialing bekerja sama untuk memilih beberapa orang yang cakap untuk mengambil alih grup bayangan naga. Xialing dan yang lainnya dipindahkan ke Xia Manor yang agung. Seluruh prosesnya sangat rahasia. Bahkan di dalam kelompok Dragon Shadow, mereka hanya tahu bahwa beberapa orang kunci di eselon atas telah digantikan. Mereka tidak tahu bahwa Xialing dan yang lainnya telah bersembunyi di balik layar. Semua keputusan penting dibuat melalui konferensi video. Sedangkan Xialing dan yang lainnya, hampir mustahil bagi mereka untuk meninggalkan kediaman Xia yang agung. Mereka hanya akan meninggalkan kediaman sesekali, tetapi mereka akan selalu berkelompok. Kelompok wanita cantik dengan kultivasi tingkat tinggi ini merupakan kekuatan yang luar biasa kuat. Bahkan jika mereka menghadapi bahaya, itu tidak bisa dianggap berbahaya. Paling-paling, itu digunakan untuk melatih keberanian kelompok wanita cantik ini. Setengah bulan kemudian, segalanya tenang dan sunyi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Akan tetapi, pada saat ini, seorang tokoh besar di kota surgawi bidang bela diri telah mengutus seorang wanita berpakaian preman. Perempuan berpakaian sipil itu menenteng pedang kuno di punggungnya. Penampilannya biasa saja, tetapi matanya sangat cemerlang. Matanya bagai langit berbintang, membuat wajahnya yang biasa saja tampak luar biasa. Namanya adalah Kingzi, dan dia adalah seorang ahli yang dikirim oleh pedang abadi, sosok hebat yang telah hidup selama lebih dari 100 tahun. Tidak lama setelah dia meninggalkan kota itu, dia tiba-tiba berhenti. Kemudian, Kingzi melambaikan tangannya, dan cahaya dingin menyambar. Seorang pria parubaya yang bersembunyi di semak-semak di sisi kiri jalan tiba-tiba berteriak. Kingzi tidak menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh, kau dari prefektur Qian, prefektur Xia Agung, kan? Beritahu kepala istana Xia Agung untuk membersihkan lehernya dan menungguku. Aku akan pergi dan membunuhnya. Dengan itu, wanita berpakaian preman, Kingzi, berjalan pergi. Tidak lama setelah dia meninggalkan kota, Long Chen dari prefektur Qian menerima berita tersebut. Kepala istana, menurut penyelidikan kami, seorang wanita berpakaian sipil meninggalkan kota bela diri surgawi tadi malam dan melukai salah satu saudara kami di sana. Wanita ini diduga sebagai murid terakhir dari kota bela diri surgawi, dan kultivasinya tak terbayangkan. Orang-orang dari istana Skynet datang untuk melapor ke Long Chen. Akhirnya tiba juga. Sesuai ekspektasi saya, tapi juga di luar ekspektasi saya. Maaf. Long Chen berdiri dengan tangan bersedekap. Kupikir itu monster tua yang meninggalkan kota. Aku tidak menyangka itu muridnya. Kepala istana, wanita berpakaian sipil itu meninggalkan kota dengan pedang kuno di punggungnya. Dia datang sendirian, jadi dia jelas bukan orang biasa. Haruskah kita mengambil tindakan pencegahan? Tidak perlu, kata Long Chen, dia sengaja melepaskan saudara kita yang sedang menunggu di kota surgawi bela diri dan membiarkannya memberi tahuku sebelumnya. Ini berarti dia sangat yakin akan datang menantangku sendirian. Kalau begitu aku akan menerima tantangannya. Kau bisa pergi dan mengerjakan tugasmu. Jangan khawatir. Ya, Tuan. Orang yang bertanggung jawab atas Skynet Palace membungkuk dan pergi. Long Chen perlahan berjalan menuju pintu masuk aula dan melihat ke arah timur, ke arah kota surgawi bela diri. Pada saat ini, Long Chen tiba-tiba dipenuhi rasa penasaran untuk melihat wanita yang sangat sombong itu. Seberapa kuatkah murid pedang bela diri surgawi itu? Long Chen menantikannya. Namun penantian ini ternyata akan lama. Ini karena Kingzi telah menantang para ahli dari seluruh dunia. Selama 10 hari berturut-turut, Kingzi telah membuat nama untuk dirinya sendiri dalam dunia kultivasi dan seni bela diri. Setengah bulan telah berlalu, dan nama Kingzi telah bergema di telinganya seperti guntur. Lebih jauh lagi, fakta bahwa dia adalah murid dari pendekar pedang bela diri surgawi telah tersebar ke seluruh dunia.
Bobot kata-kata, pedang bela diri surgawi, sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Setelah Long Chen mengetahui semua ini, rasa ingin tahunya terhadap King Zi tumbuh. Seorang wanita telah keluar dari kota surgawi yang bersifat bela diri dan menerobos masuk, sambil menulis sebuah legenda. Apakah ini benar-benar bukan novel fantasi? Long Chen tidak dapat menahan tawa ketika memikirkannya. Sayang, apa yang kamu tertawakan? Zhao Churan menyerahkan secangkir teh hangat kepada Long Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu sambil tersenyum. Bukan apa-apa. Aku cuma kepikiran cewek bernama King Zi itu, dan nafsu makanku jadi bergairah karenanya. Long Chen berkata sambil tersenyum. Aku mengerti. Kamu tertarik padanya, kata Zhao Churan. Aku memang sangat tertarik. Long Chen tidak menyangkalnya. Begitu dia selesai berbicara, Long Chen segera merasakan suasananya tidak tepat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Xia Ling, Zhao Churan, Li Yuechan, Xuan Yuan Yuer, dan bahkan Long Er, yang biasanya bersikap paling lembut padanya, semuanya menatapnya dengan tatapan mata yang tidak ramah. Long Chen sedikit terkejut dengan situasi ini, dan buru-buru berkata, waktu aku bilang aku tertarik, itu bukan seperti yang kau pikirkan. Maksudku, aku tertarik dengan kekuatannya. Berhenti menjelaskan, bajingan. Li Yuechan memelototi Long Chen. Saudari-saudari, pria ini selalu memikirkan urusan cinta. Kurasa kita perlu memberinya pelajaran agar dia tidak punya energi untuk memikirkan hal-hal yang berantakan ini. Bagaimana menurutmu? Xia Ling tertawa saat dia memikirkan ide yang sangat buruk. Saudari Xia Ling, bagaimana kita harus menghadapinya? Zhao Churan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sederhana saja. Cari ruangan yang tenang. Hei, ruangan yang bisa kita bergantian. Aku yakin dia tidak akan berbaring. Xia Ling tertawa jahat. Bab 378. Aku benar-benar mengerti. Long Chen terkejut saat melihat mata wanita itu yang seperti serigala. Kemudian, Long Chen segera memasang wajah muram dan berkata dengan tegas, baiklah, mari kita hentikan omong kosong ini dan kembali ke topik utama. King Zi ini berani meninggalkan kota sendirian. Dilihat dari situasi saat ini, dia telah menantang dan menyapu bersih seluruh wilayah ini. Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Aku harus menanggapi ini dengan serius. Mulai hari ini, aku akan berkultivasi dengan serius dan bersiap untuk menghadapi perubahan yang mungkin terjadi. Itu benar. Kalau begitu, pergilah dan berkultivasilah. Pergilah. Aku akan mengampunimu kali ini. Xia Ling dan yang lainnya berkata. Bagus, kalian juga harus bekerja keras dalam kultivasi kalian. Long Chen berdiri, menangkupkan tangannya di belakang punggung, dan perlahan meninggalkan aula. Setelah meninggalkan aula, Long Chen tiba-tiba mempercepat langkahnya dan pergi. Xia Ling dan yang lainnya kebetulan melihat punggungnya. Cek, baiklah, aku ditipu lagi sama orang ini. Xia Ling mengepalkan tinjunya. Lupakan saja. King Zi itu bukan orang biasa. Biarkan Long Chen santai dan fokus menghadapinya. Li Yue berkata sambil tersenyum. Di luar, Long Chen pergi ke pangkalan tempat 17 orang itu dilatih secara rahasia. Setelah memberikan beberapa instruksi, ia meninggalkan Xia Manor yang agung. Dia langsung pergi ke Hotel Wang Meng karena sudah lama tidak bertemu dengannya. Long Chen menduga Wang Meng sudah pergi. Tetapi ketika Long Chen mengetuk pintu dan melihat Wang Meng bersandar di kusen pintu sambil tersenyum, dia sedikit terkejut. Kamu sudah di sini selama ini? Long Chen bertanya. Apa lagi? Wang Meng tersenyum. Aku hanya ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai kau mengingatku. Atau lebih tepatnya, apakah kau akan langsung melupakanku? Untungnya, sepertinya tidak seburuk yang kukira. Haruskah aku memujimu atau memarahimu? Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku sudah menunggumu begitu lama dan kamu masih ingin memarahiku. Wang Meng melotot ke arah Long Chen. Kamu seharusnya dimarahi karena kamu terlalu bodoh. Kamu sangat menggemaskan, haha. Long Chen tidak bisa menahan tawa. Kamu sangat menyebalkan. Wang Meng memukul Long Chen. Saat mereka bertarung, Wang Meng mulai menangis. Dia telah menunggu Long Chen datang dan menemukannya. Namun, dia kecewa berkali-kali dan merasa dizalimi. Dia ingin pergi mencari Long Chen, tetapi dia tidak berani mengambil keputusan saat teringat instruksi Long Chen. Jadi, dia menunggu cukup lama. Long Chen memperhatikan tangisan lembut Wang Meng yang perlahan berubah menjadi nyaring. Tepat saat ia hendak menghiburnya, dua petugas keamanan bergegas menghampiri. Lepaskan dia. Kedua penjaga keamanan itu menghampirinya dengan galak. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak, aku miliknya. Baiklah,
Kau tidak perlu menjelaskannya. Kami sudah memanggil polisi. Kami melihatmu menyelinap dari bawah. Kau benar-benar tidak punya niat baik. Salah satu petugas keamanan berkata dengan tegas. Nona, jangan khawatir, kata yang lain. Kami pasti akan menjamin keselamatan Anda jika Anda menginap di hotel kami. Long Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aku teman wanita ini, katanya. Aku bukan orang jahat. Kau terlalu banyak berpikir. Kamu masih saja mengomel, gadis ini sudah menangis. Kata seorang penjaga keamanan dengan tegas. Long Chen mengerutkan kening. Aku sudah menjelaskannya padamu. Aku bukan orang jahat. Kalau kau masih bersikeras melakukan ini, maka... Lalu bagaimana? Kau masih mau bertarung? Cek, nak, ayo coba. Kalau kami tidak bisa mengalahkanmu hari ini, kami akan lompat dari atap. Beraninya kau datang ke hotel dan membuat masalah di siang bolong. Kita sudah melihat terlalu banyak orang gila sepertimu. Kau benar-benar mencari mati. Kedua penjaga keamanan itu tampaknya ingin pamer di depan si cantik, jadi mereka berdiri di depan Wang Meng. Wang Meng tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ia juga tidak menyangka akan mengalami kecelakaan seperti itu. Wang Meng mendorong kedua penjaga keamanan itu dan berkata, "Kakak-kakak, aku menghargai kebaikan kalian, tapi dia bukan orang jahat. Dia pacarku." "Pacar? Kamu pasti sombong. Kalau dia pacarmu, apa dia bakal ninggalin kamu di hotel lama banget? Sayang, kamu diancam sama dia. Tenang saja, kami bisa melindungimu." "Benar sekali, Nona muda. Kamu tidak boleh bicara omong kosong dan menyakiti dirimu sendiri." "Aku tidak bicara omong kosong. Itu benar. Dia pacarku. Jangan main-main. Kalian harus kembali dan menyelesaikan urusan kalian," kata Wang Meng. Mata gadis ini mengelak. Pasti ada yang salah. Aku juga berpikir begitu. Kita kendalikan anak ini dulu. Kita bicarakan nanti setelah departemen terkait datang dan menyelidiki, kata orang lain. Mereka berdua dengan cepat mencapai kesepakatan dan langsung menyerang Long Chen bersama-sama. Long Chen terdiam. Ia hanya bisa menamparkan kedua penjaga keamanan itu. Kemudian, dia menarik Wang Meng dan pergi. "Tunggu, aku masih punya sesuatu di kamarku." Wang Meng berkata dengan tergesa-gesa. "Apa itu?" "Hanya beberapa hal. Kuberi kau waktu 1 menit. Cepatlah, aku tak ingin merepotkanmu," kata Long Chen. "Baiklah, aku akan cepat." Wang Meng kembali ke kamarnya dan keluar dalam waktu kurang dari 1 menit. Long Chen menarik Wang Meng keluar dari hotel dan berhenti di pinggir jalan. "Hehe, kamu benar-benar diperlakukan seperti orang bodoh." "Haha, aku hampir mati ketawa." Wang Meng tertawa terbahak-bahak. Long Chen sangat marah sehingga dia mengulurkan tangan dan menamparkan pantat bulat Wang Meng. Tawa Wang Meng tiba-tiba berakhir, dan dia menatap Long Chen dengan wajah memerah. Wang Meng tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan saat dia membantu Long Chen melakukan sesuatu, wajah dan telinganya memerah. "Gadis kecil, jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku tidak akan peduli padamu lagi." Long Chen mengancam. "Aku tahu aku salah. Kau memukul pantatku. Sakit." Wang Meng menggigit bibir merahnya dan menatap Long Chen dengan penuh kebencian. Long Chen bergidik. Suara ini begitu lemah sehingga membuatnya ingin bersikap lebih kejam. "Apakah keluargamu menghubungimu baru-baru ini?" tanya Long Chen. "Mereka melakukannya, tapi saya mengabaikannya," kata Wang Meng. "Sekarang sudah aman. Ketua Aula Dewa Surgawi telah terbunuh. Kalian boleh kembali ke klan kalian. Tidak akan ada yang mengancam keselamatan kalian lagi," kata Long Chen. "Apakah kamu membunuh mereka?" Wang Meng bertanya. "Itu tidak penting. Kau hanya perlu tahu bahwa Aula Dewa Surgawi sudah tidak ada lagi." Long Chen berkata sambil tersenyum. "Aku tidak mau pulang. Aku ingin mengikutimu." Wang Meng segera berkata. "Tidak, tidak." Long Chen menolak. "Aku sudah punya banyak wanita di sekitarku. Aku tidak membutuhkanmu. Pergilah. Kau membuatku kesal." Wang Meng menghentakkan kakinya. "Bagaimana kau bisa mengucapkan kata-kata sejujur itu? Kau bajingan besar. Kalau kau tahu aku bajingan, kenapa kau tidak cepat-cepat pergi sendiri? Apa kau mau menunggu sampai terluka?" "Aku tidak peduli. Aku tidak akan pergi. Aku bisa membantumu jika aku tetap tinggal. Meskipun ada perbedaan kekuatan yang besar di antara kita, kurasa aku masih bisa menghadapi para ahli biasa. Aku bukan sekadar vas bunga." Wang Meng berkata dengan serius. "Sekuat apapun seseorang, selalu ada batasnya. Jadi, Wang Meng, aku tidak membutuhkannya untuk saat ini. Kau sebaiknya kembali dan berkultivasi. Ketika kau sudah cukup kuat,
aku akan dengan senang hati menerimanya jika kau bersedia membantuku. Long Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Aku mengerti maksudmu. Wang Meng menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu aku akan kembali ke keluargaku dan memikirkan cara untuk mewarisi keluarga. Kalau begitu, aku pasti bisa membantumu. Setelah itu, Wang Meng berbalik dan pergi. Wang Meng, kamu. Aku benar-benar mengerti sekarang. Tunggu kabar baikku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Wang Meng melambaikan tangannya dan menyela Long Chen. Ia pun pergi dengan langkah ringan dan tegas. Bab 379. Aku punya sesuatu untuk diceritakan padamu. Apa maksudmu, kau? Long Chen agak bingung. Aku tidak memintamu untuk kembali dan mewarisi keluargamu. Namun Wang Meng sudah pergi jauh, dan Long Chen tidak mengejarnya. Namun, Long Chen kecewa. Ia berencana menghabiskan malam mengobrol dengan Wang Meng, tetapi Wang Meng malah pergi begitu saja. Long Chen menghela napas. Ia tak punya pilihan selain mengubah tujuannya dan berjalan menuju rumah Han Yun. Ketika mereka tiba di villa kecil Han Yun, Long Chen melangkah maju dan membunyikan bel pintu. Seorang gadis kecil membuka pintu. Saat melihat Long Chen, ia tertegun. Lalu, dia menangis terseduh-seduh. Long Chen dan Han Yun, yang sedang memasak di dapur, terkejut dengan hal ini. Mereka bergegas ke ruang tamu. Ada apa, gadis kecil? Long Chen buru-buru berjongkok. Apa aku membuatmu takut? Ayah, akhirnya kau tahu cara pulang. Kupikir kau sudah tidak menginginkanku lagi. Gadis kecil itu menangis keras. Long Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kemudian, ia menggendong gadis kecil itu dan berkata dengan lembut, bagaimana mungkin ayah tidak menginginkanmu? Kau bayi kecil yang lucu, bagaimana mungkin aku tega berpisah denganmu? Gadis kecil itu memiringkan kepalanya dan menatap Long Chen. Kamu tidak boleh berbohong, hidungmu akan memanjang kalau kamu berbohong. Aku jelas tidak berbohong, anak kecil yang pintar. Long Chen mencubit hidungnya. Gadis kecil itu tertawa terbahak-bahak, jelas dan merdu. Ia sangat bahagia. Han Yun juga menghela napas lega saat melihat Long Chen. Seketika, Han Yun bertanya dengan heran, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah seharusnya aku di sini? Kalau begitu aku akan pergi. Long Chen menurunkan gadis kecil itu. Han Yun cemas. Ia segera melangkah maju dan meraih lengan Long Chen. Jangan pergi. Ayah, ayah tidak boleh pergi. Ayah tidak tahu betapa ibu merindukanmu. Setiap malam, di tengah malam, aku mendengar ibu berbicara dalam tidurnya dan memanggil namamu. Terkadang, ibu bahkan mengeluarkan suara-suara aneh. Gadis kecil itu berkata dengan cara yang misterius. Suara apa itu? Long Chen terkejut. Itu suara yang aneh, kata gadis kecil itu. Dan dia berkata seperti ini, Long Chen, aku menginginkanmu. Gadis malang, diamlah. Ia mengira gadis kecil itu tertidur. Ia tidak menyangka ada yang mengupingnya. Long Chen juga langsung mengerti apa yang tidak dipahami gadis kecil itu. Dia menatap Han Yun dan tertawa. Itu, aku akan pergi memasak. Han Yun berlari ke dapur dengan tergesa-gesa. Punggungnya tampak sangat berantakan. Melihat punggung Han Yun, Long Chen merasa sedikit emosional dan sedikit tertekan. Memang sulit bagi seorang wanita lajang untuk membesarkan seorang anak. Akan tetapi, seorang wanita seperti Han Yun, yang kaya, cantik, dan memiliki banyak pelamar, lebih memilih menyelesaikannya sendiri daripada mencari pria di luar. Hanya titik ini saja sudah sangat berharga. Ini berarti Han Yun sangat setia padanya. Memikirkan hal ini, Long Chen berkata kepada gadis kecil itu, kamu bisa duduk di sofa dan menonton TV. Aku akan membantu ibu memasak. Jangan ke dapur. Oh, ayah, aku tahu. Ayah ingin bermain poker dengan ibu. Silakan saja, aku sangat bijaksana. Kata gadis kecil itu sambil tersenyum. Puff. Long Chen hampir jatuh ke tanah. Dari mana kau dengar omong kosong seperti itu? Dari suara apa? Kata gadis kecil itu. Long Chen tersenyum getir. Suara itu sungguh berbahaya. Nak, aku benar-benar mau bantu ibu masak. Tetap di sini dan jangan lari-lari. Jangan buka pintu kalau ada yang bel, mengerti? Aku tahu, lanjutkan. Gadis kecil itu melambaikan tangan kecilnya dan meringkuk di sofa. Long Chen berjalan ke dapur dan memeluk Han Yun dari belakang. Sosok Han Yun yang menggerahkan segera melunak dan dia memeluk erat tubuh Long Chen. Kamu, apa yang kamu lakukan? Han Yun mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Long Chen. Namun, Long Chen mencondongkan tubuh dan menciumnya. Han Yun tiba-tiba terpikat, tetapi masih ada sesuatu yang dimasak di dalam panci.
Ia menahannya dan berbisik, ayo makan dulu, iya. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Yun Yun. Suara Long Chen rendah dan penuh dengan hormon pria yang kuat. Tubuh Han Yun sedikit gemetar. Namun, ia tetap menahan diri dan berbisik, aku lapar sekali, aku hampir kehabisan tenaga. Bisakah kau menungguku makan dulu? Kau pikir aku tak bisa membuatmu kenyang? Kamu menyebalkan. Haha, aku di sini untuk bantu kamu masak. Ayo, kalau kamu butuh bantuanku, bilang saja. Aduh, beraninya aku membiarkan penguasa Siam Manor Agung masuk ke dapur. Cepat pergi, biar aku yang melakukannya. Kamu benar-benar tahu. Tentu saja aku tahu. Aku hanya tidak berani mengganggumu. Kaulah pria yang kuinginkan. Tentu saja aku harus tahu apa yang dilakukan priaku, kata Han Yun sambil tersenyum. Dibandingkan denganmu, aku merasa aku pecundang bagimu. Aku. Berhenti. Han Yun mengulurkan jarinya dan menutup mulut Long Chen. Ia berkata dengan lembut, aku sudah sangat senang kau sesekali bisa memikirkanku dan datang menemuiku seperti sekarang. Itu terbakar. Iya, ini semua salahmu. Jangan ganggu masakanku. Cepat keluar. Han Yun menyenggol Long Chen. Tolong jangan. Tangan Long Chen sangat nakal. Napas Han Yun memburu, lalu ia mendorong Long Chen keluar dari dapur dan menutup pintu. Long Chen terkekeh dan menunggu Han Yun menyajikan hidangan di ruang tamu. Setelah makan, Han Yun membantu gadis kecil itu mengerjakan pekerjaan rumahnya setelah mencuci piring. Meskipun gadis kecil itu masih di taman kanak-kanak, Han Yun sudah sangat mementingkan pembelajarannya. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumahnya, gadis kecil itu masih harus berlatih biola. Long Chen terdiam. Gadis kecil ini terlalu sibuk setiap hari. Melihat sosok kecilnya belajar gukin dengan serius, Long Chen dipenuhi emosi. Saat dia masih muda, dia tidak mempunyai kesempatan untuk bersentuhan dengan benda-benda ini. Tak heran jika anak-anak dari keluarga kaya selalu tumbuh berbeda dengan anak-anak dari keluarga miskin. Ternyata mereka memang berbeda sejak kecil. Han Yun, biarkan dia tidur. Lihat, dia juga lelah. Long Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Bu, bolehkah aku tidur? Gadis kecil itu pun bertanya dengan tergesa-gesa. Han Yun menyentuh kepala gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kamu hanya bisa melakukannya malam ini. Kamu masih harus belajar keras besok. Aku tahu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ayah. Aku mau tidur. Gadis kecil itu melompat-lompat ke kamarnya. Yang tersisa hanyalah waktu Long Chen dan Han Yun. Han Yun menatap Long Chen dan mendapati bahwa dia sedang menatapnya. Untuk sesaat, dia juga sangat tergoda dan menantikannya. Aku merasa kepanasan, aku mau mandi. Han Yun menggunakan tangannya untuk mengipasi dirinya dan segera berlari ke kamar mandi. Ayo pergi bersama. Aku tidak mau. Kalau begitu aku akan menunggumu. Percakapan singkat itu membuka prolog malam musim semi. Setelah beberapa saat, Han Yun keluar. Dia seperti gadis yang baru menikah, ingin mengatakan sesuatu tetapi merasa malu. Melihat Long Chen tidak bergerak, Han Yun menggigit bibirnya dan berbisik, apa yang kau lakukan? Ayo pergi ke kamar, ada yang ingin kukatakan padamu. Bab 380. Provoker. Melihat punggung Han Yun yang menawan saat dia berjalan menuju kamar tidur, Long Chen tersenyum dan menggoda, tidak bisakah kamu mengatakannya di sini? Tidak, cepatlah. Han Yun mendesak. Kenapa kita tidak melupakannya saja? Aku merasa sangat lelah, kata Long Chen. Iya, kamu menyebalkan sekali. Han Yun segera berbalik dan menarik Long Chen ke kamar tidur. Di kamar tidur, Han Yun tampak lebih memikat di bawah cahaya lembut. Long Chen mencubit pipi Han Yun dan bertanya dengan lembut, apa kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Jembatan kecil, air mengalir, bisakah kamu menyanyikannya? Han Yun bertanya. Kita bisa mencoba. Kalau begitu, datanglah, semoga beruntung. Keesokan paginya, Han Yun merasa lelah, tetapi dia harus bangun untuk menyiapkan sarapan bagi gadis kecilnya dan mengantarnya ke sekolah. Long Chen juga bangun pagi-pagi sekali. Melihat Han Yun yang sibuk, Long Chen tersenyum dan berkata, kamu begitu sibuk setiap hari, tapi kamu masih harus melakukan hal-hal ini. Bagaimana kalau kamu menyewa pembantu yang bisa dipercaya untuk membantumu mengurusnya? Setelah kejadian terakhir kali, aku masih khawatir. Aku akan mengurusnya sendiri. Dibandingkan uang, gadis itu lebih penting. Han Yun berkata sambil tersenyum. Bagus sekali, satu hadiah. Long Chen memeluk Han Yun dan menciumnya. Han Yun memutar matanya ke arah Long Chen. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu.
Aku sudah mengganti nama gadis itu menjadi Long Weiwei. Long Chen terkejut. Jangan terlalu kaget. Kau satu-satunya ayahnya, Han Yun berkata sambil tersenyum. Tapi, bukankah Yingluo ini agak terlalu gegabah? Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya khawatir kamu hanya melakukannya karena iseng. Long Chen tertawa datar, tetapi di saat yang sama, dia sangat tersentuh. Aku tahu kau akan menyalahkanku karena tidak membicarakannya denganmu. Jangan khawatir, meskipun kita sudah mengganti nama, aku dan gadis itu tidak akan mengganggumu. Yingluo, sudah cukup baik kau bisa menghabiskan waktu bersama kami saat kau senggang. Han Yun menggertakkan giginya dan menundukkan kepalanya sedikit. Melihat ini, Long Chen mengulurkan tangan untuk memeluk Han Yun dan berkata, aku tidak menyalahkanmu. Aku sangat senang. Kalau begitu, aku akan dengan senang hati mengonfirmasinya. Wei Wei, kemarilah. Ayahmu sudah mengenalimu. Han Yun melambai pada gadis kecil itu. Gadis kecil itu berlari ke arahnya, tampak semanis patung giok. Dari bentuk wajah gadis kecil itu, ia tampak sangat mirip dengan Han Yun. Tidak sulit membayangkan gadis kecil itu pasti akan cantik saat dewasa nanti. Ayah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Long Chen. Ayah, adakah saat-saat di mana ayah tidak mau mengakuiku? Tentu saja tidak. Jangan dengarkan omong kosong ibumu. Ayah selalu mengakuimu. Long Chen menggendong gadis kecil itu. Kalau begitu, ayah, bisakah ayah menemaniku ke upacara wisuda kelas kita nanti? Wajah gadis kecil itu dipenuhi dengan antisipasi. Wei Wei, ayah sibuk sekali. Bisakah kamu istirahat sebentar? Aku baik-baik saja. Aku akan pergi bersamanya, kata Long Chen sambil tersenyum. Melihat Long Chen setuju, mata Han Yun langsung menjadi basah. Dia benar-benar tidak menyangka Long Chen akan setuju. Lagi pula, gadis kecil itu bukanlah putri kandung Long Chen. Tunggu apa lagi? Cepat buat sarapan. Baiklah, saya akan segera melakukannya. Setelah sarapan, Han Yun dan Long Chen menemani gadis kecil itu ke taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak ini tidak murah. Biayanya hanya 8.000 per bulan. Tidak semua orang bisa masuk. Ketika guru gadis kecil itu mendengar gadis kecil itu memanggil Long Chen, ayah, dia mengangkat matanya dan mengamati Long Chen. Long Chen merasakan tatapannya dan menatapnya selama beberapa detik. Akibatnya, guru perempuan muda dan cantik itu tersipu dan buru-buru mengalihkan pandangannya. Upacara wisuda segera dimulai, dan anak-anak naik ke panggung satu persatu untuk memamerkan bakat mereka. Di bawah panggung, para orang tua bertepuk tangan dan suasananya cukup meriah. Namun, pada saat ini, seorang pria berjanggut lebat datang ke sisi Han Yun dan berkata, halo, saya orang tua Gudong. Saya Gulin. Halo. Han Yun menjawab dengan sopan, tetapi dia merasa aneh dalam hatinya. Saudari Han, aku tahu kau sudah melupakanku dari ekspresimu. Kita sudah lama bertemu. Saat itu, aku dan suamimu masih berbisnis. Maaf, aku seharusnya memanggilnya mantan suami. Gulin tertawa. Han Yun mengerutkan kening. Tuan Gu, saya rasa Anda sebaiknya kembali ke tempat duduk Anda dan menonton pertunjukan anak-anak. Tidak pantas mengobrol di sini. Coba lihat apa yang kamu katakan. Itu tidak akan memengaruhi apapun. Oh ya, siapa ini? Gulin melirik Long Chen. Dia suamiku. Han Yun menjawab tanpa berpikir. Dia sungguh sangat tampan. Gulin berkata penuh arti. Arti tak terucap dari kata-kata ini adalah bahwa dia sebenarnya seorang anak laki-laki yang cantik. Han Yun bisa mengerti, tapi Long Chen lebih mengerti lagi. Namun, Long Chen tidak ingin menimbulkan masalah dalam situasi ini. Tuan Gu, apakah Anda sengaja mencari masalah? Han Yun sedikit marah. Aku memujinya, apa maksudmu mencari masalah? Ngomong-ngomong, Kak Han, aku sudah menambahkanmu sebagai teman beberapa kali, kenapa kamu tidak membalasku? Gulin menatap lurus ke arah Han Yun. Ada hasrat yang kuat tersembunyi di kedalaman matanya. Kupikir itu cuma cabul yang gak tahu malu, jadi aku memilih untuk mengabaikannya. Lagi pula, kamu sudah sangat tua, jangan panggil aku Kakak Han. Aku nggak bisa terima. Han Yun berkata dingin, benar-benar kesal. Kamu tidak akan takut hanya karena orangmu ada di sini. Bodoh, lebih baik kau diam saja. Kalau kau tidak bisa bicara, tutup mulut saja. Tidak ada yang menganggapmu bisu, kata Long Chen. Nak, kamu mau dipukuli. Gulin sedikit menyipitkan matanya. Emosimu terlalu buruk. Kau tidak pantas mendapatkan Han Yun. Long Chen hanya mengatakan satu kata. Alis Gulin berkedut. Ia tiba-tiba berdiri dan berteriak, semuanya, harap diam. Ada yang penting untuk kukatakan.
Setelah berteriak sekali, Gulin terus berteriak beberapa kali lagi. Orang tua, apakah ada yang bisa saya bantu? Seorang wanita parubaya bertanya kepada Gulin setelah memberi isyarat kepada guru untuk mematikan musik. Gulin menunjuk Long Chen sambil tersenyum dan berkata, aku sudah membicarakannya dengan orang tua ini, ayah tiri Long Weiwei. Kita sudah memutuskan untuk naik panggung dan bertanding bela diri. Kita anggap saja ini sebagai perayaan kelulusan anak-anak kita, ya. Wah. Untuk sesaat, kerumunan itu dipenuhi dengan desahan. Jadi dia bukan ayah kandungku. Apakah ada cerita di balik ini? Diskusi semacam itu segera muncul satu demi satu. Wajah Han Yun langsung berubah pucat. Tak jauh dari situ, Wei Wei yang bijaksana dan cerdas sudah menitikkan air mata. Sang provokator, Gulin, tidak merasa bersalah. Ia bertanya dengan lantang, Direktur, bolehkah saya? Ying Luo ini. Direktur itu ragu sejenak. Karena dia tidak mengerti situasinya dan masih mengamati. Gulin melihat kepala sekolah ragu-ragu dan langsung berkata, Kepala sekolah, saya lihat anak-anak masih banyak yang membutuhkan. Bagaimana kalau begini? Setelah upacara kelulusan, saya akan menyumbangkan 100.000 yuan ke sekolah untuk membeli beberapa keperluan. Mata direktur berbinar. Meskipun dia mengatakan bahwa dia menyumbangkan 100.000 yuan ke taman, sebenarnya itu adalah milik pribadinya. Terima kasih, orang tua. Oh ya, ayah bilang ayah ingin berlatih bela diri, jadi silakan saja. Mari kita beri tepuk tangan meriah untuk menyambut ayah Gudong dan ayah Long Weiwei yang akan tampil di atas panggung. Sutradara adalah orang pertama yang bertepuk tangan. Uang bisa membuat iblis memutar batu kilangan. Saat itu, uang tampaknya sangat berguna bagi kepala sekolah TK. Nak, kemarilah kalau kau punya nyali. Setelah Gulin memprovokasinya dengan suara rendah, dia mengambil inisiatif dan naik ke atas panggung. Alis Long Chen berkerut erat. Ia merasa jijik. Ia memang jijik. Wajah Han Yun juga dingin saat dia berkata dengan suara berat, abaikan saja dia idiot. Tepat ketika Long Chen hendak mengangguk, Gulin, yang sudah berjalan ke panggung, berkata dengan keras, anak-anak, aku sudah online, tapi ayah Long Weiwei sepertinya sangat pemalu. Beraninya dia online. Kalau tidak, Long Weiwei akan jadi putri pengecut di masa depan, haha. Mendengar kata-kata ini, Long Chen tidak tahan lagi. Aku harus memberitahunya betapa luasnya langit dan bumi. Long Chen berdiri dan berjalan ke panggung. Guru gadis kecil itu menyadari ada yang tidak beres dan buru-buru berkata kepada sutradara, sepertinya mereka punya dendam pribadi. Kalau mereka benar-benar bertengkar nanti, kita bahkan tidak tahu apakah itu sandiwara atau bukan. Apa ada bahayanya? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Ayah Gudong memberi kita 100.000 yuan. Gudong pernah berkata bahwa ayahnya adalah ketua sebuah perusahaan, tetapi saya tidak mempercayainya. Sekarang, sepertinya dia bukan orang yang sederhana. Mari kita berpura-pura bodoh. Jika terjadi sesuatu, kita akan memanggil polisi. Direktur berkata dengan lembut. Tapi Ying Luo, tak ada tapi. Jaga ketertiban. Jangan membuat masalah. Kata-kata tegas kepala sekolah membuat guru gadis kecil itu merasa tak berdaya. Saat ini, Long Chen sudah melangkah ke atas panggung, berhenti 3 meter dari Gulin. Bisakah kita mulai? Gulin sedikit tidak sabar dan menggosok-gosokkan kedua tangannya. Tunggu sebentar. Ada beberapa hal yang ingin kukatakan, kata Long Chen. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.